Penerapan strategi Merdeka Belajar dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang mencakup pembelajaran intrakurikuler yang telah dioptimalisasi sehingga siswa mempunyai waktu yang cukup untuk mengeksplorasi konsep dan memperkuat keterampilannya. Dalam kurikulum Merdeka, guru mempunyai keleluasan dalam memilih berbagai alat pengajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Bapak dan Ibu guru sekalian, dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka, pertanyaannya adalah bagaimana rencana strategi Merdeka Belajar yang akan kita lakukan? Strategi pertama, melakukan pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Belajar. Strategi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik supaya bisa memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Proses transformasi pembelajaran digital melibatkan perubahan kebiasaan guru dalam mengajar siswa. Melalui platform Merdeka Belajar, guru mendapat ide-ide baru tentang metode pembelajaran yang modern. Strategi kedua, mengikuti seri webinar untuk belajar mengenai kurikulum Merdeka. Mengikuti webinar menjadi strategi untuk optimalisasi platform Merdeka Mengajar dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Untuk pemahaman lebih mendalam mengenai pelatihan mandiri, platform Merdeka Mengajar menyediakan sarana untuk belajar bersama pakar yang ahli dan rekan pengajar lainnya melalui webinar Zoom. Strategi ketiga, menyediakan atau memberikan fasilitas untuk pengembangan komunitas belajar. Komunitas belajar ini bisa berasal dari musyawarah guru mata pelajaran atau komunitas guru penggerak atau komunitas narasumber dan diprakarsai oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah. Tujuannya agar menjadi forum berbagi best practice pelaksanaan kurikulum Merdeka di lingkungan internal satuan pendidikan. Strategi keempat, menyediakan narasumber yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Penyediaan narasumber kurikulum Merdeka merupakan strategi yang tepat untuk mengurangi kesalahan dalam implementasi nantinya. Narasumber bisa mereka yang berasal dari sekolah menengah kejuruan dan telah menerapkan kurikulum Merdeka.
Informasi yang disampaikan narasumber dapat disampaikan dalam bentuk webinar atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau satuan pendidikan. Strategi kelima, memanfaatkan pusat layanan bantuan sebagai informasi tambahan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan sejumlah dukungan agar implementasi kurikulum Merdeka Belajar dapat berjalan optimal. Salah satu dukungan yang tersedia adalah pusat layanan bantuan, yang merupakan layanan pengaduan terpadu dan terfokus pada nomor seluler yang sama. Strategi keenam, memperkuat kolaborasi dengan mitra kerja pembangunan. Mitra kerja pembangunan dapat membantu dalam mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Mitra ini memiliki beberapa peran. Bagi pemerintah daerah, mitra dapat mendukung Dinas Pendidikan dengan membentuk tim pendamping implementasi kurikulum Merdeka. Selain itu, mitra pembangunan dapat membantu menjadi konsultan daerah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, melaksanakan koordinasi, serta memantau aktivitas satuan pendidikan melalui platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sekalian, dengan menerapkan strategi Merdeka Belajar, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dan mencapai tujuan kurikulum yang lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka.